Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam bahagia. Saya Alex Tribuana Sutanto. Anda bisa memanggil saya Pak Alex, dan kita hari ini akan membahas perkuliahan manajemen strategis bisnis digital dengan bab yang pertama adalah pengertian dan karakteristik manajemen strategis. Jadi di dalam perkuliahan ini untuk program studi Magister Manajemen dengan bobot 3 SKS dan untuk semester 2. Deskripsi dari mata kuliah Manajemen Strategi Bisnis Digital adalah untuk menganalisis konsep untuk perencanaan dan menyusun strategi, menerapkan dan mengevaluasi suatu bisnis, meliputi orientasi pasar, customer value, customer behavior, dan strategi bisnis yang relevan pada market yang berbeda. Manfaat Anda untuk belajar manajemen strategis ini ada dua. Yang pertama adalah mengubah Anda semua dari manajer yang mengelola bisnis menjadi pemimpin strategis yang membentuk masa depan bisnis. Dan yang kedua adalah menanamkan kompetensi yang bertaraf C-level atau CEO, konsultan dan business owner yang sukses. Nah, mata kuliah ini ada beberapa capaian. Capaian akhir dari yang diinginkan, yang diharapkan dari program studi untuk mata kuliah manajemen strategis bisnis digital ini ada 4 kelompok. Kelompok pertama adalah sikap. Dari sikap ada 2 capaian, yaitu lulusan diharapkan mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan bisnis yang dihadapi dengan baik. Yang kedua adalah lulusan mampu mengelola organisasi secara strategis. Kelompok yang kedua, kelompok pengetahuan. Lulusan diharapkan mampu menguasai teori manajemen guna memecahkan masalah yang dihadapi dalam organisasi dengan baik. Dan yang kedua adalah menguasai pengambilan keputusan manajerial dalam bidang pemasaran, sumber daya, dan keuangan. Kelompok yang ketiga adalah keterampilan umum. Ada 2 sub dari keterampilan umum, ada 2 CPL, Lalu yang pertama adalah mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam bidang manajemen melalui penelitian ilmiah dengan menerapkan dan memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan bidang ilmu manajemen. Dan yang kedua adalah mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik pada ilmu manajemen secara bertanggung jawab berdasarkan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. Kelompok yang terakhir, yang keempat, adalah kelompok keterampilan khusus. Terdiri dari 3 capaian. Yang pertama, lulusan mampu mengaplikasikan konsep dan teknologi informasi yang sesuai untuk memecahkan masalah keuangan pemasaran SDM dan keuangan. Dan yang kedua adalah melakukan analisis terhadap berbagai fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan keberagaman tipe-tipe organisasi. Dan yang ketiga adalah lulusan mampu menghasilkan dan mengembangkan ide usaha dalam lingkungan bisnis global secara kreatif. Dan untuk manajemen strategis di pertemuan pertama ini sub CPMK-nya adalah menganalisis perubahan lingkungan bisnis digital, dan indikator capaiannya mampu mengidentifikasi 3 perubahan lingkungan bisnis digital. Kenapa tadi saya bilang bingung? Dan saya juga bingung. Jadi mata kuliah manajemen strategis itu mata kuliah yang banyak orang bilang bingung, membingungkan. Tetapi membingungkan, kita baca definisinya, kita baca 10 buku, kita akan menghasilkan 10 definisi. Kita belajar dari 10 pakar manajemen strategi, dan kita akan mendapatkan pemahaman dari 10 jenis pemahaman yang berbeda-beda. Makin banyak Anda belajar, makin Anda bingung. Belajar manajemen strategi itu seperti orang yang tersesat di dalam hutan, lalu dia berusaha menggambarkan peta hutan. Tidak akan mungkin, karena dia tersesat di dalam hutan. Jadi, belajar definisi manajemen strategis itu tidak bisa serta-merta kita hanya belajar dari pemahaman harafiahnya. Saya ambil contoh. Manajemen strategis. Manajemen strategis. Ada 2 kata. Ada manajemen, ada strategis. Manajemen itu apa?
Manajemen itu sederhana sekali. Bahasa Bataknya adalah getting things done through other people. Apa artinya? Getting things done through other people. Apa artinya? Kalau benar saya kasih minum. Getting things done apa artinya? Bahasa Batak sederhana loh ini. Getting things done. Getting things done itu apa? Getting things done through other people. Tuh, menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ya, menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain dengan cara terstruktur, sistematis dan terukur. Itu manajemen. Strategis. Strategis ini sejarahnya sudah ribuan tahun. Ada seorang pakar ahli perang, jenderal perang dari Cina yang hidup sekitar 531 sebelum Masehi. Namanya Bapak Sun Tzu. Ada yang tahu Sun Tzu? Ada yang pernah dengar Sun Tzu? Jenderal perang paling hebat dari Cina. Sun Tzu. Ada filmnya. Lalu setelah itu nanti ada filmnya lagi, dibuat romantika 3 kerajaan yang namanya Chu Keliang. Ada yang tahu? Itu ahli-ahli perang zaman dulu dari Cina. Nah, Sun Tzu mengatakan strategi itu adalah seni perang, mengutamakan kemenangan tanpa pertempuran fisik. Itu 531 sebelum Masehi. Sun Tzu sudah bilang begitu. Kemudian ribuan tahun berikutnya barulah ada seorang Michael Edward Porter dari Amerika Serikat. Dia mengatakan strategi adalah pendekatan posisi unik dan berharga yang diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan yang berbeda dari pesaing. Kemudian ada seorang Peter Ferdinand Drucker. Ini adalah seorang bapak manajemen modern. Jadi kalau ditanya siapa bapak manajemen modern? Peter Ferdinand Drucker. Menurut beliau, strategi adalah alat untuk memahami apa bisnis kita, apa yang seharusnya menjadi bisnis kita, dan apa yang seharusnya tidak menjadi bisnis kita. 3 orang, beda zaman, ngomongnya beda tentang strategi. Seperti yang tadi saya sampaikan, tanyalah pada 10 pakar strategi, maka Anda akan memperoleh 10 definisi yang berbeda. Kalau bingung, wajar, karena bukan itu intinya. Bukan definisi intinya. Untuk memahami manajemen strategi, itu tidak bisa dilihat dari definisinya, tetapi lihat dari tujuan akhirnya, dari ciri-cirinya, endingnya, outcomes-nya. Kalau kita mau ngelihat sesuatu, lihat ujungnya. Mau ngelihat manajemen strategi, lihat ujungnya, endingnya apa. Kalau endingnya adalah salah satu dari 4 tujuan akhir ini, maka itu adalah manajemen strategi. Minimal 1 aja dari 4. Tujuan pertama adalah kinerja unggul, excellent performance. Excellent, not good, but excellent. Kalau good itu berarti kinerja yang bagus. Kalau orang lain IPK-nya 3,00, maka supaya jadi good, maka Anda juga IPK-nya 3,00 atau 3,01. Tapi kalau excellent, more than good, lebih dari baik. Kalau orang lain IPK-nya 3,00, Anda kalau bisa IPK-nya 4,01. Nah, mulai kebayang kan? Mana bikin IPK 4,01 ini? IPK-nya 4,0 berapa? 4, berapa IPK-nya? 4,0. Kinerja yang unggul. Kalau orang lain dapat margin profitnya 10%, kita margin profitnya kalau cuma 20% itu good.
excellent itu harus lebih dari itu. Jauh di atas rata-rata. Excellent. Saya ambil contoh adalah apel digigit. Ponsel yang bergambar apel digigit ini itu excellent. Excellent. Sebab dia bukan hanya membuat ponsel, tapi dia membuat komunitas. Dia membuat teknologi. Dia membuat masa depan. Dia membuat orang-orang rela untuk adu cepet-cepetan punya barang itu. Dia membuat orang rela untuk antri hanya untuk beli ponsel. Dia membuat sebuah ekosistem. Jadi ekosistem teknologi yang menjadi mercusuar bagi ponsel-ponsel merek lainnya. Excellent, not good. Tujuan yang kedua adalah usia korporasi yang panjang, atau bahasa niasnya corporate longevity. Longevity, long, panjang, korporasi. Usia perusahaan yang sangat panjang, melebihi usia dari ownernya. Yuk, siapa yang tahu perusahaan yang tertua di dunia namanya apa? Perusahaan apa? Dan ada di mana? Ada yang tahu? Perusahaan tertua di dunia ada di, saya kasih clue, ada di Jepang. Namanya Kongo-gumi. Kita belajar tentang Kongo-gumi. Sejarah mencetak bahwa usia perusahaan ini 14 abad atau 1400. Oke, jadi Kongo-gumi adalah perusahaan yang berdiri tahun 578 Masehi dan akhirnya dia diakuisisi, akhirnya sampai berhentinya tahun 2005. Jadi kira-kira 14 abad. Ini adalah perusahaan tertua di dunia. Anda bisa bayangkan, Anda tidak akan mendapatkan ilmu bagaimana cara memanjangkan usia perusahaan sepanjang mungkin hanya dengan belajar manajemen yang lain selain daripada manajemen strategi. Anda tidak akan dapat ilmu itu dengan belajar di teknik, di akuntansi, dan hanya di manajemen strategi saja. Bahkan manajemen pemasaran, manajemen keuangan nggak bisa membuat usia perusahaan panjang. Hanya manajemen strategi yang mempelajari bagaimana menarik usia korporasi sepanjang mungkin.
Dan tujuan yang ketiga adalah keunggulan bersaing yang berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Jadi sustainable competitive advantage ini adalah daya saing yang terus menerus, bukan hanya daya saing yang sifatnya temporer, tapi sifatnya terus menerus. Makin panjang daya saingnya, keunggulan bersaingnya, makin panjang usia korporasinya. Tanpa sustainable competitive advantage, persaingan bisnis hanya seperti banting-bantingan harga. Dua orang, dua kompetitor, dua perusahaan saling berkompetisi, saling banting-bantingan harga, yang senang adalah konsumennya. Tujuan yang keempat adalah sinergitas dan pengelolaan atau sinergi and governance. Sinergi itu seperti kalau dalam manajemen 1 tambah 1 sama dengan 3. Memang kalau di akuntansi 1 tambah 1 selalu 2. Tetapi kalau di manajemen 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu sinergitas. Contoh, Disney dengan Marvel. 1 Disney, 1 Marvel, lalu mereka saling kerjasama. Merger. Bahasa kerennya. Beraliansi. Bahasa kerennya. Lalu mereka kerjasama. Akhirnya, Disney dapat apa? Dapat karakter superhero yang demikian banyak. Terus dapat apa? Dapat film. Dia buat film superhero. Ujungnya dapat apa? Dia dapat uang. Daripada kalau dia Disney cuman memproduksi film-film kartun pada saat itu, hanya memproduksi film-film untuk anak-anak, berarti kan marketnya hanya anak-anak. Begitu dia kerjasama dengan Marvel, dia dapat marketnya orang dewasa. Dari anak-anak sampai dewasa, semua nonton. Sedangkan Marvel dapat apa? Marvel dapat yang dia nggak punya, yaitu taman bermain. Dia dapat taman-taman hiburan. Mungkin kalau di Jakarta seperti Dufan, ya. Tapi Marvel dapat taman-taman hiburan, taman-taman bermain. Yang Marvel tadinya hanya penjual komik, sekarang dia punya taman hiburan. Akhirnya dapat duit. 1 tambah 1 jadi banyak. Itu sinergitas. Dan pengelolaan. Pengelolaan itu ada marketing yang hobinya buang-buang duit, ada orang accounting yang hobinya ngitung duit dan pelit, ada orang SDM yang hobinya ngeliatin orang terus, ada orang operasional yang taunya hanya produksi, alat-alat produksi. 4 orang ini punya karakter yang berbeda-beda, punya ilmu yang berbeda-beda, dikumpulkan di dalam satu perusahaan. Lalu seorang CEO, seorang direktur harus bisa mengelola mereka semua supaya bisa berjalan bersama-sama. Nah, apapun yang Anda pikirkan, Anda bicarakan, Anda bahas, Anda pelajari sepanjang tujuan akhirnya minimal salah satu dari keempat tujuan akhir ini, maka itu adalah manajemen strategi. Jadi nggak perlu mempelajari definisi-definisinya, cukup pelajari ciri-cirinya. Dan lingkungan bisnis digital. Lalu apa perannya strategi dengan lingkungan bisnis digital? Lingkungan bisnis digital itu punya 6 karakter, yaitu ketergantungan pada teknologi. Ya pasti namanya digital, pasti teknologi, customer centric, dinamis, data driven, lintas batas, inovasi. Ini karakter dari bisnis digital. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa mengapa Kongo Gumi mampu bertahan selama 14 abad. Ini adalah tugas Anda. Tugasnya berkelompok. Tapi jangan khawatir, satu kelompok, satu orang. Dan tugas kelompoknya juga temukan 3 perubahan lingkungan bisnis digital dan dampaknya terhadap bisnis UMKM digital. Jadi yang atas adalah tugas mandiri, yang ini adalah baru tugas berkelompok. Nah, by the way, apa ciri-ciri manajemen strategis? 1, tujuan akhirnya tadi excellent
performance. Yang kedua, corporate longevity. Yang ketiga, yang berkelanjutan, yang sustain. Yang keempat, synergy and governance. Oke. By the way, untuk memperoleh minimal satu atau mengejar minimal satu dari 4 tujuan akhir manajemen strategi, ada 10 cara, ada 10 perspektif, ada 10 pola pandang, ada 10 aliran untuk mencapai minimal salah satu dari 4 tujuan akhir strategi. Dan itu ada di buku Strategi Safari. Itu juga tugas Anda untuk minggu depan meringkas satu buku ini apa saja 10 aliran itu di dalam satu buku. Tugas mandiri. Oke, ada yang mau tanya? Pak, izin bertanya, perkenalkan nama saya Alisa Syahrul Kumala. Saya memiliki pertanyaan, yaitu bagaimana cara untuk memperoleh Sustainable Competitive Advantage. Sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan Pak, saya David. Pertanyaan saya, dari keempat tujuan akhir manajemen strategis, mana ini yang paling menentukan kesuksesan sebuah perusahaan? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari 4 ciri khas atau tujuan akhir manajemen strategi ini, tidak ada satu yang lebih penting dari yang lainnya. Tidak ada satu yang lebih menentukan kesuksesan perusahaan daripada yang lainnya. Masing-masing punya tujuan yang berbeda-beda. Yang satu tujuannya untuk meningkatkan kinerja sehebat mungkin, se-excellent mungkin. Yang satunya menentukan usianya yang sepanjang mungkin. Yang satunya bertujuan punya keunggulan bersaing terhadap kompetitor. Yang satunya lagi punya tujuan untuk mensinergikan atau melipat gandakan dari kelemahan dan kekuatan masing-masing pihak yang bekerja sama. Dan governance, pengelolaan, itu juga bertujuan untuk menyinkronkan dari semua tujuan yang berbeda. Jadi setiap perusahaan punya setiap divisi, setiap departemen punya tujuan yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda. Dia berupaya untuk menyinkronkan. Jadi tidak ada satu yang lebih menentukan kesuksesan daripada yang lainnya. Empat-empatnya masing-masing punya kesuksesannya masing-masing. Sebab tolok ukur kesuksesan dari sebuah perusahaan itu beda-beda. Ada yang tolok ukurnya kinerja, ada yang tolok ukurnya keunggulan bersaing, ada yang tolok ukurnya usia perusahaan. Kayak tadi Kongogumi 14 abad, itu tolok ukur kesuksesannya dia. Ada yang tolok ukur kesuksesannya adalah untuk mengelola, mensinkronkan yang divisi-divisi yang berbeda-beda. Bisa terjawab ya? Dan pertanyaan yang kedua tadi, untuk memperoleh Sustainable Competitive Advantage ada 2 cara. Ada 2 pola pandang atau 2 cara. Yang pertama disebut market-based view atau outside-in perspective. Market-based view itu berawal dari pasar. Apa maunya market, apa maunya konsumen. Dari maunya konsumen ditarik menjadi proses bisnisnya, aktivitas bisnisnya. Dari aktivitas bisnis ditarik menjadi sumber dayanya. Sehingga sumber daya disiapkan berdasarkan maunya customer. Itu market based view. Dan pola pandang ini sangat-sangat diilhami oleh mereka yang belajar manajemen pemasaran. Sebab orang pemasar-pemasar, marketer-marketer itu atau dalam manajemen pemasaran punya paradigma semua tergantung dari apa maunya konsumen. Market based view.
Sedangkan cara yang kedua adalah resource based view, bersumber daya, berawal dari sumber dayanya. Apa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, keunggulannya ditarik menjadi aktivitas bisnisnya, ditarik menjadi marketnya siapa. Jadi market ditentukan berdasarkan keunggulan sumber daya. Dan ini salah satu perusahaan yang paling sukses, menggunakan resource based view adalah Microsoft. Microsoft dalam membuat operating system nggak pernah bertanya pada Anda semua, nggak pernah bertanya pada orang lain, nggak pernah. Kamu maunya operating system yang seperti apa? Nggak pernah dia bertanya. Dia punya sumber daya yang unggul, punya manusianya yang berkompeten, buat operating system, lalu dilemparkan ke market. Dan Anda semua nurut dengan Microsoft. Apapun yang dilemparkan oleh Microsoft, Anda pakai. Dan Anda puas. Jadi ada dua cara, market based view, MBV, dan resource based view, RBV. Dua cara ini sama-sama tujuannya untuk meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Oke, saya rasa itu aja perkuliahan kita hari ini. Tugas jangan lupa dikerjakan, dan kalau memang ada yang mau ditanyakan, dapat menghubungi nomor telepon saya yang tadi sudah saya tunjukkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan.